Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Cara menentukan ide pokok sebuah paragraf ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membaca paragraf tersebut dengan seksama. Kemudian, kita menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Dari kalimat utama tersebut, kita akan menemukan atau menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Kita lanjutkan ke jenis paragraf berdasarkan ide pokoknya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh paragraf deduktif. Organ gerak kupu-kupu adalah sayap yang berfungsi sebagai alat gerak kupu-kupu, yaitu untuk terbang. Sayap kupu-kupu merupakan selaput yang tipis yang dilengkapi dengan venasi, sehingga mampu menempel pada bagian tubuh dada atau toraks dengan sangat kuat. Ini adalah contoh paragraf deduktif. Dari paragraf ini, kita akan menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu organ gerak kupu-kupu adalah sayap yang berfungsi sebagai alat gerak kupu-kupu, yaitu untuk terbang. Nah, dari kalimat utama di atas, kita bisa menentukan ide pokok paragraf tersebut, yaitu organ gerak kupu-kupu adalah sayap. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Coba anak-anak perhatikan, di sini adalah contoh paragraf induktif. Tulang akan hanya diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari paragraf di atas, kalimat utamanya berada di akhir, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, dari kalimat utama tersebut, kita akan bisa menentukan ide pokok paragraf itu adalah tulang merupakan alat gerak pasif. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal atau di akhir paragraf. Contoh paragraf campuran: sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Sayuran yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Sayuran tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah sayur hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Nah, dari contoh paragraf campuran berikut, kalimat utama paragraf di atas berada di awal dan di akhir paragraf, yaitu sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Oleh sebab itu, masaklah sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Di awal sudah dijelaskan tentang sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Dan di akhir paragraf ditegaskan kembali, oleh sebab itu masaklah sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Nah, paragraf tersebut adalah paragraf campuran. Kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, dari kalimat utama di atas dapat ditentukan ide pokoknya, yaitu sebaiknya sayur dimasak sebelum dikonsumsi. Ide pokok bisa kita temukan di teks tertulis, misalnya pada bacaan, teks atau cerita tertulis. Pada teks lisan, misalnya pada wawancara.
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Mengembangkan ide fragraf menjadi fragraf. Ide pokok hanya ada satu dalam satu fragraf. Ide pokok dijelaskan lebih rinci oleh kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok lebih jauh lagi. Kalimat pengembang lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf.